Selamat datang di YouTube channel Valeria Yekti. Halo adik-adik, di video ini Kak Valeria akan menemani kalian untuk belajar materi kecepatan. Ya, ini materi kelas 5 SD ini. Jadi kecepatan itu apa sih? Kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh dalam suatu waktu. Jadi maksudnya jarak yang ditempuh dalam suatu waktu itu apa? Jadi gini, kecepatan itu adalah jarak per waktu ya, atau V sama dengan S per T. Misalnya bisa menempuh jarak 20 km dalam 1 jam, misalnya gitu ya. Berarti 20 km per jam ya, itu kecepatannya berarti. Jadi di sini, ini kan Kak Vale bikin segitiga ya. Ini kita bisa tuliskan seperti ini. Ini J yang di atas ya, terus ini kecepatannya, terus ini waktu. Kalau kalian mau menggunakan yang ini juga boleh aja. Jadi V itu sama dengan kecepatan, velocity ya, terus S itu jaraknya, terus T itu waktunya. Kalian boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini, sama aja. Nah sekarang kita akan coba kerjakan ya, contoh soal nomor 1. Roni mengendarai motor dengan kecepatan 36 km per jam. Berarti setiap 1 jam Roni itu bisa menempuh jarak 36 km ya. Jika kecepatan diubah ke dalam satuan meter per detik, jadi berapa kecepatannya? Kan kita punya kecepatan yang awal itu 36 km per jam. Ya, kita hanya ingin mengubah satuannya, ininya. Yang tadinya kilometer per jam jadi apa? Jadi meter per detik. Ya. Nah, sekarang dari kilometer ke meter turun atau naik? Turun. Turunnya berapa? Ini kalau nggak inget ya, Kak Vale buatkan tangganya km, HM, dan M, DM, CM, MM. Kan gini ya. Bikin tangga. Nah, kalau kalian perhatikan dari kilometer ke meter berarti turun 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Sekalinya turun dikali dengan 10 ya. Kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Berarti kalau turun 3 kali jadi berapa ini? 36, tambahin aja 03. 1, 2, 3. Ya, jadi 3000. Jadi 36.000 meter per 1 jam berapa detik? Jam ke menit ke detik. 1 jam berapa menit? 60 menit kan? Dari jam ke menit dikali 60. Dari menit ke detik dikali 60. Berarti kalau loncat dari jam ke detik jadinya dikali 60 kali 60. Jadi 3600. 36 itu kan sama aja dengan 36 per 1 kan? Jadi kalau Kakak tambahkan pernya di sini per 1 kan gitu ya. Berarti 1 jam itu kita ubah jadi berapa detik? 1 jam sama dengan 3600 detik. 36.000 dibagi 3.600. Ini dibagi, sisanya ini 1 kan jadinya, sisanya jadi 10 ya. Jadi jawabannya adalah 10 meter per detik. Sekarang kita kerjakan soal nomor 2. Di sini ada 30 meter per second sama dengan berapa kilometer per jam. Kalau Kak Vale tuliskan dulu di sini, jadi 30 meter per second. Ini 30 kan sama aja dengan 30 per 1. Ya, sama dengan. Nah, sekarang yang meternya dulu aja kita ubah ke kilometer. Meter ke kilometer naik atau turun? Naik. Naik berapa? 3 kan? 1, 2, 3 ya. Kalian menuliskan pakai koma boleh, menuliskan pakai pecahan juga boleh. Kalau pakai koma kan jadi gini. Ini kan 30 ya. Kalau naik 3 kali jadi dari belakang mulainya. 1, 2, 3. Yang bolong isi dengan 0. Ujung sini kasih koma ya, depannya kasih 0 lagi. Jadinya 0,03. Nulisnya nggak 0,030 nggak apa-apa. Jadi yang belakang ini nggak usah. Karena kalau di belakang koma ya, kalau 0, karena kalau 0 posisinya ada di belakang koma dan dia paling ujung, berarti dia nggak usah dituliskan, nggak apa-apa. Tapi kalau ini harus dituliskan karena dia kan nggak paling ujung, yang 0 yang ini. Ya, di sini Kak Vale tuliskannya pakai pecahan aja ya, supaya mempermudah kita ngitung. Jadi 30 per, karena naik ke atas 3 kali, jadinya per 1000. Nolnya ada 3 ya. Ini kilometernya.
kita bagi dengan berapa ini? 1 second. Second itu maksudnya apa? Second itu sama dengan detik ya. Jadi S itu sama aja detik. 1 detik itu kalau diubah ke jam gimana? Kalau 1 jam itu 3600 detik, berarti 1 detik sama dengan, ya dibalik aja. Jadinya 1/3600 jam. Gitu ya. Nah, sekarang ini kan pembagian pecahan ya, berubah jadi apa? Berubah jadi perkalian, terus ini dibalik kan. Jadi kalau kalian tulis 30/1000 dikali dengan ini 3600 per 1. Ya. Yang bisa kita bagi langsung kita bagi. Di sini ada 0,3. Di atas juga ada 3, 1 2 3 ya. Sisanya tinggal 3 dikali dengan 36. Jadi berapa? 108. Jadi jawabannya adalah 108 km per jam. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Aldi dan Doni pergi ke museum yang jaraknya 75 km dari rumah. Mereka pergi bareng-bareng nih maksudnya. Mereka di satu rumah yang sama. Jika untuk sampai ke tempat itu dibutuhkan waktu 2 jam 30 menit, maka kecepatan kendaraan harus berapa kilometer per jam? Oke, kita mau mencari kecepatan. Sekarang kita lihat aja segitiga yang tadi nih. Segitiga yang tadi apa kalau nyari kecepatan? Berarti lihat yang atas ada jarak per W. Ya, jarak bagi waktu. Jadi kalau nyari kecepatan jarak bagi waktu. Kalau nyari jarak kecepatan dikali waktu. Ya, kalau nyari waktu berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Ya, berarti sekarang ini kalau tuliskan dulu rumusnya ya. Kecepatan itu akan sama dengan jarak bagi waktu, atau V sama dengan S per T ya. Boleh nulis kayak gitu juga nggak apa-apa. Sekarang kita lihat dulu pertama jaraknya kita udah ketahui atau belum. Jaraknya kita udah punya 75 km ya. Terus jika untuk sampai ke tempat itu dibutuhkan waktu 2 jam 30 menit ya. Ini waktunya 2 jam 30 menit. Kita kan butuh jawabannya dalam kilometer per jam ya, nggak ada menitnya kan. Kita udah punya 2 jam nih. Sekarang 30 menit. 30 menit itu berapa jam sih? Caranya berarti gini. 30 menit itu sama dengan 30 dikalikan dengan 1/60 jam. Karena apa? Karena kalau dari jam ke menit kan 1 jam sama dengan 60 menit ya kan. Tapi kalau dari menit ke jam dibalik berarti jadinya 1/60. Jadi kalau dari menit ke jam 1/60 nulisnya ya. Yang bisa kita bagi langsung 30 sama 60. Jadi di sini 1, di sini 2. Jadinya 30 menit itu sama dengan setengah jam. Ya. Berarti 2 jam 30 menit sama dengan 2,5 jam ini ya. Jadi ini sama dengan 2,5 jam. Ya udah, 2,5 jam mau dijadiin pecahan biasa juga bisa kan. Jadi berapa? 2 dikali 2 jadi 4, ditambah 1 jadi 5. Berarti jadinya 5 per yang bawahnya tetap 2 jam. Ya. Ya udah, berarti kita tinggal cari kecepatannya. Kecepatan sama dengan kan jarak bagi waktu ya. J terus ke samping juga nggak apa-apa, bagi W. Ya. Jadinya sama dengan 75 dibagi dengan 5/2 ya. Karena ini pembagian, ini pecahan, berarti berubah jadi perkalian. Terus ini dibalik kan. Kakak tuliskan lagi di sini. 75 dikalikan dengan 2/5 ya. Yang bisa kita bagi langsung kita bagi aja. Kakak mau bagi 75 sama 5. Ini bagi ini, jadinya di sini 15, di sini 1. Ya, 15 kali 2 jadi 30 km per jam kecepatannya berarti. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Jarak sekolah dari rumah Farah 4 km. Setiap hari ia naik sepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Jika sekolah masuk pukul 7, paling lambat Farah harus berangkat pukul berapa? Oke, sekarang kita tulis dulu nih yang diketahui ada apa aja. Ada jarak rumah Farah ke sekolah, ya kan?
4 kilometer. Kita tulis di sini J-nya sama dengan 4 kilometer. Terus setiap hari ia naik sepeda dengan kecepatan ini kan, berarti kecepatannya 20 kilometer per jam. Terus sekolahnya itu masuk pukul 7, maka paling lambat Farah itu harus berangkat pukul berapa ya? Setelah-telatnya gitu loh, supaya nyampe sekolah tuh tank pukul 7. Berarti di sini pukul 7-nya bisa kita tulis jadi waktu tiba ya. Waktu tibanya itu 07.00. Nah, ini semua yang kita ketahui. Berarti kita harus mencari apa dong? Kita harus mencari waktu tempuhnya. Jadi di perjalanan Farah itu butuh berapa menit sih supaya dia nyampe di sekolah. Berarti kita nyari apa? Nyari waktu ya. Untuk mencari waktu gimana caranya? Lihat segitiganya lagi untuk mencari waktu, jadinya jarak bagi kecepatan ya. Jarak bagi kecepatan. Pertama kita lihat dulu aja ini satuannya udah sama atau belum. Ini kilometer jaraknya. Ini juga kecepatan dalam kilometer per jam kan. Jadi sama-sama kilometer. Berarti nggak usah ada yang diubah, langsung kita masukin ke dalam sini angkanya. Jaraknya 4, kecepatannya 20, berarti 4 per 20. Sederhanakan, jadinya 1/5 ya. Atas bawah sama-sama kita bagi dengan 4 ya kan. Ini jadi 1, ini jadi 5. Satuannya apa ini? Jam ya, karena waktunya itu kan di sini kecepatannya dalam jam, maka waktunya juga jam. Oke. Nah, berarti Farah itu butuh waktu 1/5 jam di perjalanan. Kita ubah aja dulu ke menit supaya mempermudah kita mencari nanti waktu berangkatnya ya. Jadi 1/5 jam itu sama dengan berapa menit? 1 jam berapa menit? 60 menit ya kan. Berarti 1/5 dikali dengan 60 ya. Kita bagi 60 bagi 5, ini 1, ini 2, berarti butuh waktu 12 menit ya. Ini untuk di perjalanannya. Kalau kita udah tahu lama perjalanannya itu 12 menit, berarti supaya sampainya jam 7 harus berangkat paling lambat jam berapa? Waktu berangkat itu, ini kan paling singkat aja ya. Waktu berangkat sama dengan waktu tiba dikurangi waktu tempuh. Waktu tempuh tuh artinya waktu di jalannya itu berapa lama butuhnya ya. Kalau kalian tuliskan ke bawah jadinya kan gini, 0700 dikurangi 12 menit. Jangan lupa naruh 12-nya di sini ya, di bawah menitnya. Nah, ini kita kurangin. Kalau kayak gini kan artinya sama aja dengan 60 kan gitu ya. Ini kalau diubah kan jadi bentuk seperti ini supaya kita gampang nguranginnya nih. Kalau kayak gini kan nguranginnya nggak bisa ya. Dikurang 12 jadinya berapa? Ini jadi 8, ini 5 kurang 1 4, ini 0 6. Jadi 6 4 8. Paling lambat Farah harus berangkat ke sekolah supaya dia sampai pukul 7 tank ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Asa berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 32 km per jam. Pada saat yang sama, Ray berangkat dari kota B ke kota A dengan kecepatan 40 km per jam. Jika jarak kota A dan B 180 km dan mereka berangkat pukul 9, kapan mereka berpapasan? Jadi kalau misalnya kalian bikin sketsa nih, Asanya berangkat dari kota A ke kota B. Ini mobil Asa dengan kecepatannya 32 km per jam. Berangkat ke sana arahnya, ini kota A. Terus ini ada si Ray di sini. Ini Ray. Ini mobilnya Ray dengan kecepatannya 40 km per jam. Dia dari kota B mau ke kota A ya. Mereka sama-sama berangkat pukul 9. Mana nih? Ya. Berangkat sama-sama pukul 9. Terus jarak dari kota A ke B ini 180 km. Ya, dari sini ke sini adalah 180 km. Nah, untuk mencari waktu berpapasannya berarti bisa kita cari dengan cara
jarak dibagi kecepatan kan kalau nyari waktu, tapi ini kecepatannya ada 2, jadi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 ya. Ini dia caranya. Sekarang pertama berarti kita lihat jaraknya dulu, jaraknya berapa kilometer. Dari A ke B kan 180 km, berarti di sini 180 per kecepatannya ada 2 kan? Pertama si Asa, kedua si Re. Si Asa 32 ditambah dengan 40 ya. Karena ini satuannya udah sama, berarti bisa langsung kita jumlah nih yang bawah. Jadinya berapa? 180 per 72. Nah, 180 dibagi 72 jadi berapa? Sederhanakan aja juga boleh. Semua sama-sama dibagi 9 atas bawah ya. 180 kalau kita bagi 9 jadi 20 per 72 bagi 9 jadi 8. Ini sederhanakan lagi. 20 bagi 8 jadi berapa? Jadinya 4 per 8 ya, jadi pecahan campuran kan gitu. Nah berarti kalau kita sederhanakan lagi jadi 1 per 2, berarti 1 per 2 jam ya. 1 per 2 jam agar mereka bisa berpapasan. Apakah ini sudah selesai? Belum selesai. Kan yang ditanyakan adalah kapannya. Ya, kapan mereka berpapasannya? Berarti jam berapanya? Ya udah, berarti tinggal tadi kan mereka berangkatnya sama-sama jam 9 ya. Berangkat jam 9, setelah 2,5 jam baru mereka berpapasan. Berarti ditambah dengan 2,5 jam. Kan gini ya. Nah berarti kalau kita tuliskan 9.00 2,5 jam kan berarti sama aja 30 menit ya nggak? 30 menit kan setengah jam itu. Ya udah tinggal kita tambahkan ya. Jadi berpapasannya itu setelah 2 jam 30 menit dari waktu berangkatnya itu. Kalau ditambah jadi berapa? 30, 9 tambah 2 jadi 11. Jadi mereka akan berpapasan pukul 11.30 ya, setelah 2,5 jam dari waktu mereka berangkat gitu. Oke, sekarang kita akan ke soal nomor 6. Sarah dan Darren akan berangkat ke rumah Sonia. Sarah berangkat pukul 7 dengan kecepatan 30 km per jam. Darren berangkat pukul 7.20 dengan kecepatan 40 km per jam. Pukul berapa Darren dapat menyusul Sarah? Oke, jadi di sini kita punya 2 kecepatan dan 2 waktu berangkat. Ya, berangkatnya nggak bareng nih, nggak sama-sama kayak soal yang tadi kan sama-sama berangkat jam 9. Kalau ini dia berangkatnya itu yang pertama si Sarah pukul 7, si Darren pukul 7.20 ya. Jadi kalau digambarkan misalnya ini Sarah nih. Ya, dia udah jalan. Di belakangnya ada Darren. Ya, nah Darren itu akan menyusul Sarah nantinya. Berarti kalau kita tuliskan dulu di sini Sarah itu kan 30 km per jam. Berangkatnya pukul 7. Kalau Darren itu 40 km per jam. Berangkatnya pukul 7.20. Untuk mencari waktu berapa lamanya yang dibutuhkan untuk sampai si Darren menyusul, berarti tinggal W itu sama dengan selisih jarak dibagi kecepatan 2 kurangi kecepatan 1. Sekarang berarti kita harus mencari berapakah selisih jaraknya mereka berdua ini ya. Caranya, patokannya kita lihat ke orang yang pertama dulu nih. Siapa? Si Sarah kan, yang berangkat lebih dulu ya. Jadi si Sarah dulu nih pertama. Selisih jarak itu kan sama aja. Cara mencari jarak gimana sih? Jarak sama dengan kalau kakak bikin segitiganya lagi di sini. Kecepatan, ini jarak, ini waktu ya. Berarti untuk mencari selisih jarak sama dengan kecepatan dikali waktu kan. Kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah kecepatannya kita pakai kecepatan si Sarah. Kecepatan si Sarah berapa tadi? 30 km per jam ya. 30 satuannya nggak kakak tulis ya di sini ya, takutnya cukup, dikali dengan, nah waktunya ini adalah apa? Selisih waktunya si Darren sama si Sarah ya. Si Sarahnya jam 7, Darrennya 7.20, berarti selisihnya 20 menit ya kan. 20 menit itu sama dengan berapa jam?
Ya udah, kita cari dulu nih di sini. 20 menit sama dengan, kalau mau diubah ke jam, 20 dikali 1/60 ya. Yang bisa kita bagi langsung kita bagi. Jadi ini 1, ini 3. Jadinya 20 menit sama dengan 1/3 jam. Nah, ini dikalinya bukan dikali dengan 20 menit ya, tapi dikalikan dengan 1/3 jam. Kenapa? Karena di sini kecepatannya dengan satuan kilometer per jam. Ya, jadi waktunya juga harus dalam jam. Dikali 1/3. Yang bisa kita bagi langsung kita bagi aja. Jadi ini kali bagi 30 sama 3, ini 1, ini 10 ya. Jadinya 10 kilometer selisih jaraknya. Ya. Ya udah, tinggal kita masukin sini sekarang. Jadi waktu bisa menyusulnya adalah selisih jarak baik kecepatan 2 kurang kecepatan 1 kan. Jadinya 10 per kecepatannya ini 40, ini 30. Berarti kalau dikurang jadi 10 ya. 10 bagi 10 jadi 1 jam. Belum selesai sampai sini, tapi kita tambahkannya dengan waktunya siapa, si Deren atau si Sarah? Dengan waktunya si orang yang kedua ya, si Deren. Si Deren kan jam 7.20 ya, berarti dapat menyusulnya pukul 7.20 ditambah 1 jam. Jadi berapa? 7.20 tambah 1 jam jadi 8.20 ya. Jadi pukul 8.20 Deren akan menyusul Sarah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya. Dodi mengendarai sepeda dari rumahnya menuju rumah paman dengan jarak tempuh 18 km. Dari arah berlawanan, Sasi mengendarai sepeda menuju rumah Dodi. Kecepatan Dodi dan Sasi adalah 16 km per jam dan ini ada 12 km per jam ya. Di sini Lafalnya selipin. Tadi ketinggalan nulisnya. Jadi 16 km per jam dan 12 km per jam. Jika Dodi berangkat pukul 8 dan Sasi berangkat pukul 8.15, maka mereka berpapasan pukul berapa? Ini kan ngomonginnya waktu berpapasan, ya berarti sama kayak soal nomor 5 nih yang tadi sebelumnya, ya. Cara mencarinya itu sekarang adalah waktu sama dengan jarak total dikurangi selisih jarak dibagi dengan, kalau berpapasan berarti kecepatan 1 tambah kecepatan 2 ya, ditambah. Nah, kenapa kok ini beda sama yang tadi? Yang tadi kan nggak ada pakai selisih jarak segala, langsung jarak total. Karena waktu berangkat yang soal ini tuh beda. Kalau yang nomor 5 tadi berangkatnya kan sama-sama jam 9 ya. Sedangkan kalau di sini Dodinya itu berangkat pukul 8, Sasinya berangkat pukul 8.15 ya. Berarti sekarang pertama-tama kita cari dulu selisih jaraknya, oke? Nyari selisih jarak, kalau tulis di sini aja ya. SJ selisih jarak. Kalau nyari jarak tuh gimana? Kecepatan kali waktu kan? Ya udah, berarti ini kecepatan dikali dengan waktu. Nah, kecepatannya tuh kecepatannya siapa? Kecepatan orang yang pertama, orang yang berangkat duluan. Siapa yang berangkat duluan? Si Dodi ya kan. Dodi kecepatannya berapa? 16 km per jam. Ini 16 dikali dengan, nah waktunya ini lihat dari selisihnya. Jadi selisih si Dodi sama si Sasi itu bedanya berapa? Si Dodi berangkat jam 8, Sasinya berangkat jam 8.15, berarti bedanya 15 menit ya kan. Nah, 15 menit sama dengan berapa jam? 1/4 ya enggak? Jadi 15 dikalikan dengan 1/60 ya. Jadi kalau mau ubah ke jam jangan lupa dikali 1/60. Ini dibagi, ini 1, ini 4, jadi 1/4 jam. Pokoknya waktunya harus jadi jam dulu ya, kayak yang udah-udah. Jangan bikin jadi 15 menit di sini. Jadi dikali dengan 1/4, jadinya 16 bagi 4 jadi 4 kilometer ya. Berarti selisih jaraknya adalah 4 km. Sekarang tinggal kita substitusi ke dalam sini, kita masukin jarak totalnya itu adalah ini kan 18 km ya. 18 dikurangi dengan 4 km dibagi dengan kecepatan 1 tambah kecepatan 2, 16 ya. 16 ditambah dengan kecepatan 2-nya 12. Jadinya ini 14/28 ya, atau sama dengan, kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 14 aja, jadi 1/2 jam.
Ya, ini kan kita mencari waktu. Oke, kita udah ketemu nih, berarti supaya ini bisa berpapasan maka butuh waktu setengah jam dari siapa yang berangkat? Dari si orang kedua yang berangkat. Orang kedua yang berangkat adalah si Sasi kan, yang berangkat paling lama. Sasi berangkatnya pukul 8.15 ya. Berarti mereka akan berpapasan pada pukul papasan itu 8.15 ditambah dengan setengah jam. Jadi ditambahkannya dengan waktu orang yang kedua ya. Setengah jam itu kita ubah aja dulu ke menit supaya bisa dijumlah dengan ini. Jadinya 30 menit kan setengah jam itu. 8.15 ditambah dengan 30 jadinya 5, ini 4, 8, 0. Jadi 845. Jadi Dodi dan Sasi akan berpapasan pada pukul 8.45. Oke adik-adik, segitu dulu video dari Kak Vale ya. Semoga bermanfaat buat kalian dan terima kasih karena sudah nonton. Dadah.